Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Ibu Titin Mas Perin. Kemudian terusnya kepada Bapak Lurah Sinuang Kampung Dalam, Bapak Ofrizal Kunut. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Padang kota tercinta, ranah Minang, ranah Unda, atas program bangsa, dulu di padang sekolahnya. Tanggal 1669 Anda selanjutkan predikat juara berulang tiba, warga sehias. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah waskurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrahli wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, isinya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat mandiri. Dengan berakhirnya tadi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ceng dari Perkim Kota Padang beserta jajaran yang lain selain Ambo, karena 26 tuh akan tambah banyak dapat itu anggaran untuk Bina Kampung Dalam tuh. Misalnya anggota DPD provinsi kayak nak perang, kalau ada yang bisa komunikasi dengan anggota DPRD atau DPR pusat bisa. Kalau misalnya Ambo, kalau anggota DPD provinsi kalau lesa partai, itu lain bisa aja mampu anggarannya. Tapi kalau lah beda partai, ego partai ego lain loh pak. Jadi memang kalau untuk minta anggaran harus linear kate. Misalnya Ambo dari PKB, harus ke PKB lo minta tuh capek tuh. Makanya Ambo harapkan untuk lancarnya pembangunan awak di Bina Kampung Dalam ko, bapak-bapak, ibu-ibu RT proaktif juga komunikasi dengan apa-apa dewan kita yang ada di dapil Siko. Selain Ambo misalnya ada Pak Arti, ada Pak Donald Arti, ada Pak Mismar Jamba, ada Pak Bitel, ada Pak Haji Bebet. Kalau untuk provinsi yang tinggal di Pokuba dua mah cepat. Ada Nanda Satria seorang dari Nasdem, atau Ikrar Isa seorang dari Golkar. Nah kalau untuk DPR pusat yang punya hubungan emosional, kedekatan emosional di orang Kampung Dalam ko dulu seorang tuh Pak Ahmad Saleh. Ada tuh minta komunikasi apa silakan.
calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada OPD kami, telah mengundang kami di acara Rakorbang di desa. Nah, dari tadi yang saya dengarkan usulan yang 10 ini rata-rata memang semua bersifat fisik. Nah, mungkin nanti kalau memang berkenan bisa dibuatkan usulannya atau proposalnya ke OPD kita nanti kalau memang anggarannya tetap ada, anggarannya masih mencukupi. Apalagi nanti kan tadi Pak Dewan sudah akan berusaha, mungkin akan diusahakan sama Pak Dewan karena dari Dewan sendiri ada yang namanya dana pokir, bisa diperkuat dengan dana pokir dari Bapak Dewan Pak Yusril. Kegiatan dari bidang PSU itu sendiri ada beberapa kegiatan seperti pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang berikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan bisa mengikuti Rakorbang ini. Tanpa salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dengan bersalawat kepada beliau, semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Dinas Perkim yang diwakili oleh Bapak Eceng pribadi, Pulungan. Beliau baru pindah dari Tapsel ya Pak ya, dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Alhamdulillah selamat bergabung Pak, karena kalau sekarang sudah ditutup Pak, pindah ke Padang. Alhamdulillah Bapak dapat kesempatan untuk pindah ke Padang. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Padang kita, Komisi 1 Bapak Yusril Latif, terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bahwa DAU yang untuk kegiatan infrastruktur itu dipending. Hari ini kami sudah dapat surat tindak lanjut dari itu bahwa memang secara nasional akan ada pengurangan anggaran yang berasal dari DAU sebesar 300 T. Yang 330 T sekiannya itu diambil dari dana DAU yang telah dikucurkan saat ini untuk pemerintah kota kabupaten. Jadi kita untuk hasil Rakorbang tahun kemarin hari ini belum bisa kita jelaskan tindak lanjutnya karena kita masih menunggu informasi yang turun ke kota. Karena nanti di kota kabupaten itu akan ada mana kira-kira yang difokusin, apakah berdasarkan prioritas ataukah persentase, kemudian mapping, pemetaan kira-kira di mana tepatnya lokasi dapur umum tadi. Karena dapur umum tadi membutuhkan luas area 30 kali 30 meter atau sekitar 900 meter persegi. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan usulan apakah ada Fasumkah, Fasoskah, kalau di data tidak ada yang sampai 900 Pak Dewan kita. Artinya kita bisa nanti bangun dapur umum apakah dari tanah hibah, pinjam, atau sewa. Nah, sewa itu pilihan terakhir jika memang tidak ada tempat lain. Kami berharap dari Bapak Ibu nanti ada usulan lokasi sehingga sekolah yang ada di radius 2 km dapur umum tadi dapat terfasilitasi dari program makan bergizi gratis. Untuk di batalion yang di Air Tawar itu kita masih menunggu omprengnya datang karena anak-anak kita makan nanti pakai ompreng. Ompreng itu untuk tentara dulu Pak, ada itu yang aluminium, dikasih di situ makanannya dan sisa makanan tidak boleh dibuang, harus diletakkan di sana sebagai tanda mengindikasikan apakah menu itu disukai, masakannya garamnya cukup tidak, padi cukup tidak, disukai atau tidak. Ataukah jika terjadi kasus yang tidak ditangkapkan misalnya keracunan, maka segera diketahui sumber dari bahan pangan mana atau bahan olahan pangan mana yang menjadi sumber racun. Jadi terkait makan bergizi gratis ini kami harapkan informasi dari Bapak Ibu semua kira-kira di mana lokasi yang bisa untuk membangun dapur umumnya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi pending kegiatan kita ini tidak hanya dari untuk alokasi makan bergizi. Di tahun ini untuk Kecamatan Pau kita pengurangan anggaran 1,5 M. Yang salah satunya adalah untuk pemenuhan gaji P3K yang akan diterima tahun ini dan telah diterima di tahun kemarin.
karena ada penerima sebanyak 5.000 orang ya Pak Dewan ya, 5.000 sekian orang, sehingga ada sebagian anggaran sebenarnya untuk alokasi gaji P3K yang diterima tahun ini dan tahun kemarin itu sudah ada dari bagi hasil pajak yang langsung turun dan yang diambil provinsi, langsung dibagi hasil 60% yang diterima untuk Kota Padang. Tapi itu totalnya hanya 240 miliar perkiraan, sedangkan kita butuh masih tambah sekitar 46 miliar lagi, sehingga dari anggaran OPD lah dikurang. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini ada peserta Rakobang tahun kemarin yang tidak diundang, salah satunya itu dampak karena kita nyanyi itu Pak, nyanyi anggaran tadi, sehingga salah satu anggaran Rakobang kita kurangi. Hari ini kita mengundang Pak RT, Pak RW dengan perwakilan beberapa unsur. Tidak bisa sebanyak kemarin karena memang kita harus membagi anggaran ini lagi. Kemudian Bapak Ibu, ingin kami sampaikan untuk tahun depan kita pun mengurangi anggaran lagi untuk kecamatan, sehingga Bapak Ibu saat ini tidak ada kejelasan kegiatan infra dari hasil Rakobang tahun kemarin, hasil Rakobang tahun ini sudah akan ada. Bapak Ibu, kami berharap karena tidak sepenuhnya dana yang di kecamatan ini bisa nanti pembangunan infrastruktur, kami berharap Bapak Ibu bisa menjalin hubungan baik dengan berbagai sumber pendanaan pembangunan di kelurahan lainnya. Kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, ada pembangunan yang juga berasal dari dana pokir. Nah, dana pokir. Bapak Ibu, kalau dana pokir itu Pak Ibu, kalau camat yang meminta agak lama. Tapi kalau Pak RT, Pak RW yang berhubungan langsung dengan Pak Dewan kita, ada capeknya gitu. Tunggu dulu Bu. Kalau Bu Camat tunggu dulu Bu. Abu cari yang lain dulu Bu. Prioritas kesekian kalau Bu Camat meminta. Tapi kalau Bapak Ibu yang minta itu akan segera. Tadi untuk rencana usulan Rakobang 2000 untuk depan itu Pak Lati sudah sampaikan. Kalau itu saya sagelian ya Pak ya. Sagelian. Tapi ada Bapak anggota berharap Bapak Ibu, tadi kami masih lihat sebagian besar usulan itu sifatnya adalah fisik. Sedangkan kami berharap Bapak Ibu usulan kegiatan saja fisik. Kalau yang biasa program pemberdayaan juga ada. Tapi tidak tahu lah program pemberdayaan ada Pak Lurah selama ini ada. Tapi lah mencatun ya Pak Lurah. Kurang mencatun. Mungkin ada paket program pemberdayaan yang lain yang kita harapkan, yang bisa kita harapkan bisa memang menjamin untuk eskalasi status ekonomi si penerima tadi. Memang meningkat ekonominya setelah program pemberdayaan tadi. Salah satu program pemberdayaan yang tidak sukses menaikkan status ekonomi warga tadi adalah ketika tidak komprehensif dan holistik yang merencanakan. Contoh ada di salah satu kelurahan, dia kasih pelatihan beternak itik lah dia Pak, baik dikasih itik. Terus saya tanya lagi, Pak makan itik lah dia aja. Tak ada deh Bu, di rumah itik lah Bu. Tuh makan itik Pak. Jadi orang ini dibantu dia program pemberdayaan karena memang dia tak mampu. Disuruh aja balik makan itik, di maaf itiknya kan seperti itu. Jadi lah Bu, ambo balian dadak deko Bu, ya kan? Dadak Pak, di mana kabar lu Pak? Kalau dadak saya, ada kabar lu. Jadi memang holistik, dikasih pelatihan, dikasih bantuan bibit, diberi bantuan pangan dan seterusnya, sehingga memang menjamin bahwa program pemberdayaan itu bisa menaikkan taraf ekonomi warga yang menerima program tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah ada. Kalau nanti dalam list tadi kecek paratin jamin kan, yang 10 tadi 5 kali 2. Dan yang untuk apa tadi Pak? Jangan tunggu tahun depan. Ini kan tahun depan nih Pak. Ini tadi Pak Rafdi ada yang minta untuk kaki sebelah kiri. Jangan tunggu. Nanti bisa dengan Basnas dibantu karena itu sifatnya urgent, segera, nggak bisa nunggu tahun depan. Kasihan orang kalau susah jalannya karena tidak ada bantuan kakinya itu. Saya berharap Bapak Ibu dan sampai di situ ada anggota dewan kita yang lain hari ini Pak Rafdi datang. Bapak Ibu silahkan mengusulkan program pemberdayaan. Kami berharap program pemberdayaan tadi itu sifatnya holistik. Ada jalan Pak Ibu yang harapkan program ini di luar fisik pemberdayaan tadi, yaitu peningkatan soft skill. Kayak adik kita ini remaja, pemuda yang saat ini sedang menanti lowongan kerja. Kita berharap nak menanti lowongan kerja aja, tetapi bisa membuka lowongan kerja buka diri sendiri. Diberi pelatihan soft skillnya atau soft skill yang terkait pengolahan produk. Kemarin kita di
di Limau Manis. Hari ini Bapak Ibu mungkin yang punya ladang pertanian di Limau Manis, harga kalau di Limau Manis Selatan yang biasanya 25.000 harganya kini 10.000. Kalau di Limau Manis nan biasa 25.000 harga 10.000. Bagi masyarakat kita, maksudnya peladang itu, bagi mereka biasa aja, karena lah itu sirkulasi. Kalau bagi kita masyarakat biasa, mungkin Pak Ibu bali durian 10.000, kame lo, gadang lo, tabal lo isinya, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang mengharapkan kehidupannya dari ladang durian tadi, mereka ketika panen massal dibeli murah. Di daerah lain nggak perlu teknologi banyak, sudah bisa meningkatkan harga jual. Contohnya apa Pak Bu? Durian kupas. Di kupasnya durian tuh dimasukkan di box, masuk freezer, ketika musim durian habis baru dijualnya. Harganya lebih bersaing dengan sedikit pengolahan dibandingkan hari ini dijual. Kebanyakan masyarakat kita peladang itu mereka pikirnya easy money, fresh money. Oke, durian jatuh, ibu orang membalinya dapat titik lah. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu RT, RW, tidak bisa kita biarkan seperti itu saja. Kasihan peladang kita. Kalau seandainya ketika mereka bisa meningkatkan nilai jual produk ladangnya hanya dekat sedikit pengolahan, kenapa tidak? Nah, jadi ada soft skill Pak. Lalu beko durian kok dibuat es durian, dibuat selai durian dan lain-lainnya. Termasuk manggis dan rambutan saat ini yang lagi musim panen raya di Kecamatan Pawon ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu, kalau fisik infrastruktur tadi lagi handle Pak Latif, mungkin ada lain tadi pemberdayaan, peningkatan soft skill yang bisa kita minta dari Pak Latif. Tentunya Bapak Ibu Ketua RT RW Bayuyo dengan Pak Ketua RTM dengan Pak Lurah untuk usulan ini. Bapak Ibu yang tajam mengecek, kalau camat tak terlalu adikol Bu, yolah. Tak ada yang lain baru tak ada yang lain baru diokekan ya sama Pak Ibu anggota dewannya. Baik Bapak Ibu, demikian kami sampaikan. Kami berharap nanti usulan ini memang komprehensif. Kita tidak menafikan bahwa Bapak Ibu butuh infrastruktur, butuh jembatan, jalan ya, untuk perbaikan kondisi lingkungan. Tapi kami tetap berharap jangan program itu saja yang diusulkan untuk ke kecamatan, yang diusulkan proposalnya ke Bapak anggota dewan kita, tetapi juga yang terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan soft skill bagi warga, terutama angkatan muda kerja kita. Sehingga maaf mungkin di bidang kampung dalam tidak terlalu banyak ya, tapi kalau di kelurahan lain ada nambah uru sekarang aja yang kadang cuma nunggu Pak, kebanyakan saya hari itu kapan bicara dengan Pak Latif, ada Pak Rian tanya saya, Bu, berapa banyak aspirasi masyarakat yang telah terlaksana? Aspirasi masyarakat secara umum telah terlaksana Pak, lewat kegiatan program pembangunan di kecamatan dan lewat pokir baik anggota DPRD kota, DPRD provinsi maupun yang dari pusat. Tapi Pak, sepertinya masyarakat tidak sepenuhnya memahami kebutuhan mereka secara komprehensif, secara general. Bahwa kita tidak cuma butuh fisik, tapi pembinaan mental, skill, keahlian, pembinaan kebudayaan. Kami berharap yang hal-hal ini juga menjadi perhatian dalam usulan Rakorban ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami harapkan diperluas lagi usulan Rakorban ini sehingga bisa memenuhi segala aspek kebutuhan dari warga masyarakat kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak paparan yang disampaikan oleh tangan beliau Pak. Kalau kami ayah siswa-siswa beliau saya kita selama Pak Ibu yang mana semua, barangkali hanya 3 poin yang ingin disampaikan. Kalau terkait dengan mekanisme segala macam tadi Bu Lurah, Pak Lurah, Bu Camat dan bisa menyampaikan. Kami ingin menyampaikan pertama, Rakorban ini usulannya kalau bisa itu pertama inline itu artinya cocok dengan dilanjut juga lanjut mungkin ini tadi saya. Pertama menjadi perhatian kita adalah mari kita samakan progul usulan kita dengan progulnya visi misinya Pak Wali Kota kita yang baru. Karena apa? Saya ini Pak dari 2025 ini itu namanya peralihan atau transisi
dari RPJMD 2020 ke 2019-2024 ke 2025-2030. Nah, ini namanya sekarang RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang hanya diusulkan oleh Pak Wali Kota saja. Nah, kapan RPJMD yang baru hadir? Yaitu 6 bulan setelah pelantikan Wali Kota yang baru. Kalau sebenarnya kan 10 Februari ini, namun karena ada gugatan, maka diundur menjadi 10 Maret pelantikan untuk Wali Kota kita yang baru. Nah, 6 bulan setelah itu akan dia wajib secara undang-undang mengusulkan RPJMD, rencana pembangunannya. Nah, dari mana RPJMD ini? RPJMD ini muncul dari visi, misi, dan program beliau. Maka ketika yang Bapak Ibu usulkan, artinya 2006, itu sesuai dengan program beliau, maka secara otomatis ini akan diakomodir. Kenapa? Pasti Wali Kota yang baru menginginkan programnya itu, ya, programnya itu sukses. Kenapa? Akan menjadi tolak ukur kinerja dari beliau. Janji-janji tadi kan sudah dicatat oleh masyarakat. Maka ketika itu kita samakan, Pak. Ya. Maka itu insya Allah nanti akan sangat mudah untuk dikabulkan oleh pemerintah Bapak. Yang kedua, nah, tadi saya lihat ini pintarnya Bu Camat kita, Pak. Kenapa? Tema Rakorbank sudah sama dengan visi wali kota, Pak. Saya lihat Bu di kelurahan lain, di kecamatan lain tidak ada. Maka kan kemarin saya protes saat di Limomanis kita hadir. Bu, ini tidak salah. Oh enggak, Pak. Oh saya lihat, wih sama. Jadi luar biasa Bu Camat kita ini. Tepuk tangan untuk beliau, Pak. Sampai sama isi semangat Rakorbank hari ini. Nah, jadi banyak, Pak, banyak program dari Pak Wali kita itu. Di antaranya ada nanti ada Dubalang Kota. Dia ada 9 program kalau saya salah. Walaupun saya pihak yang kalah dari beliau, Bu, tapi saya karena sudah jadi wali kota kita minggu lalu Kembang Batawi, kita pun sudah berkomunikasi dengan beliau. Jadi ada 9 program beliau yang memang harus kita cermati, Pak. Banyak, Pak, ada Dubalang Kota, ada BPJS gratis. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua yang perhatian kita adalah terkait dengan isu penting pembangunan, Pak. Isu penting pembangunan apa, Pak? Saat ini adalah terkait dengan sampah. Kali itu sudah sampaikan ada yang lain. Sampah saat ini, Pak, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024, pengelolaan sampah yang dulu oleh dinas, ya, dari TPS ke TPA, tidak ada yang ke rumah. Kalau ke rumah kan masing-masing, ya, ada yang pakai betor, ya, ada yang mantan Jonda Nyoka yang di bawah polsek. Kalau kini nggak boleh, Pak, harus ke rumah pemerintah untuk melayani. Bagaimana Mbak ambilnya? Melalui LPS di Binuang, Pak Lurah sudah ada, sudah mau akad, sudah mau kontrak. Kita di PAU baru 1 yang kontrak foto luar. Nah, kenapa, Pak? Karena memang nggak sederhana lo menyiapkannya dong. Itu sudah data dengan Bu Camat untuk Binuang Kampung Dalam 1 baru beton. Ini Bu Camat, Pak. Itu pun dari Pak Rafi, Pak. Terima kasih Pak Rafi. Nah, maksud Ambo juga, Pak, kalau itu jadi isu penting bagi awak, maksud kesiapan awak minimal untuk Binuang Kampung Dalam saya kira 3. Maka Pak minta kapal latih tadi cek, minta Pak Rabi lagi cek. Nah, gitu. Jadi insya Allah. Nah, jadi yang kalau pembangunan tadi lah beliau minta detok Pak. Kamu manggil cek itu Binuang. Jadi cocok jadi jadi. Cocok jadi. Kok itu pentingnya, Pak, ya, itu menyambung dengan isu-isu penting pembangunan, Pak. Tapi kok bandar, jalan, air, maksud itu penting juga, cuma dia sampai ditinggalkan hal-hal yang perlu. Kemudian infrastruktur saya sudah, nanti kok itu yang ketiga, iya. Insya Allah itu betul yang pertama, Pak. Nanti Pak ngomong,
Yang ketiga Pak, sinergitas awak, kolaborasi awak. Tadi yang dari RI manfaatkan ya. Kemudian ada yang katakan kami di kapal foto dapat dari Pak Darusiska yang pulang Solo dapat di kapal foto, dapat pembangunan jalan biasa ya. Dapat dari Rahmat Saleh provinsi, dapat dari Pak Hidayat dari provinsi ya, dapat dari Rafi dan lain-lain ya. Maka seperti itu Binuang Pak, tadi sudah sampaikan ke Camat ya, kami siap loh untuk berkolaborasi dengan Binuang. Walaupun tidak di rumah ini Pak, tapi bukan itu DPC kami di situ Pak. Ya, ini salah satu Pak, ini bentuk sinergitas pada Bapak Ibu. Ini tergantung juga masalah dana yang kami lakukan di Kampung Dalam ini, terutama di RW 1. Ini ada jalan barunya kita untuk menyampaikan untuk mencapai bagaimana masyarakat itu kita berdayakan. Di samping yang tadi ada perencanaan pembangunan, itu akan mendukung pemberdayaan, terutama sekali untuk hal-hal yang bersifat bagaimana kelancaran dari pembangunan ini. Tentu kita sama-sama untuk mendukungnya dengan sumber dana yang terbatas. Nah, bagaimana sumber dana terbatas ini bisa maksimal mungkin kita manfaatkan untuk pembangunan kelurahan di Kampung Dalam. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, terutama sekali bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat. Tentu ada jalur transportasi atau yang cukup bagus di jalan kita ini, jalan Pisang contohnya, mulai dari terutama di Kampung Dalam. Setelah saya perhatikan sekian tahun, jembatan yang ada di Kelurahan Kampung Dalam, kalau lewat satu mobil itu harus berhenti. Nggak ada bisa berpapasan. Cuman belum diperbaiki di Kelurahan Kampung Dalam aja ada 3. Pada pagi hari ini, bagaimana terkait honor RT dan RW? Apakah di tahun ini jadi perhatian oleh bapak-bapak kita anggota dewan yang ada di Kota Padang ini, Camat? Karena baru-baru ini saya dengar di Kota Bukit Tinggi sudah ada dianggarkan, ditingkatkan 2,9 miliar kalau nggak salah. Untuk RW 500.000, untuk RT 475 kalau nggak salah. Kalau salah tolong diluruskan nanti Bu Camat. Yang saya apakan di forum ini adalah kalau Bapak RT dan Bapak RW yang lain tadi kan sudah menyampaikan perjuangan pembangunan kita di masing-masing RT dan masing RW gitu kan. Cuma saya membutuhkan kelas Pak. Sekolah kami, ruangan kami itu kurang Pak. Karena ruangan itu sebanyak 8 lokal. Sekarang muridnya 300 Pak. Jadi kemarin sudah diusulkan dinas, cuma yang dinas kalau bantu lokal bisa, tapi tanahnya tak ada Pak. Jadi kalau bangun sekolah pasti kita bertingkat Pak. Jadi kalau dinas itu payah. Tadi kalau terhormat duanya, mudah-mudahan kalau cepat terrealisasi bentor tadi, armada tadi, berarti kita di kelurahan kita udah punya 3 ya Pak. Jadi kami sekarang guru sudah ngeluh karena kemarin ada tunjangan 500.000 dari NATO itu undangan semenjak tahun 2004. Sehingga guru pot kami TK kami gaji kadang 250 sebulan. Kadang kan 250 untuk sehari itu banyak tuh. Jadi kemarin mereka minta usulan agar ini dibicarakan tuh, sampai sekarang belum ada masa pendidikan bangunan semua. Guru kami itu sudah punya pakai seragam. Kemudian gajinya tidak memadai. Sarana dipakai masih sarana masjid. Sementara alhamdulillah dari TK PAUD ini kalau mereka masuk SD itu kalau mereka 2 orang dalam satu lokal, juara 1, juara 2 itu dari PAUD ini. Kami sudah pantau tuh dari hasil PAUD tuh SD Taro, SD Pasang Bacang, SD 20 itu kalau mereka ada itu selalu juara 1. Kenapa? Keluaran PAUD ini sudah bisa ngaji, sudah bisa membaca.
dan mereka pintar-pintar. Namun sekarang ini guru agak kurang semangat. Kenapa? Karena mereka tak kenal. Biasanya masjid membantu, kini di masjid kami pun tidak memadai untuk membantu. Kami harapkan juga ini kalau bisa dari Pak Lurah, di Camat, termasuk Pak Dewan kami bisa, terutama pakaian seragam mereka dan tunjangan mereka.